teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Maldan Hermelinda Rupilu. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi Sarjana Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi nitrimetri. Selamat menonton. Titrasi nitrimetri merupakan reaksi antara amino aromatik primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam diazonium. Pada praktikum ini kita dituntun untuk menentukan kadar supermerazim dalam sampel. Alat-alat yang digunakan yang pertama ada Erlenmeyer, yang berikut ada gelas ukur, ada statis, ada buret, dan juga timbangan analitik. Untuk bahan-bahannya ada NaO2, HCl dalam keadaan asam sulfanilat sebagai baku primer, asam bikarbonat, kalium iodida, dan juga pati yang digunakan sebagai larutan kanji. Pada praktikum ini, titik akhir dari titrasi yang akan diamati menggunakan indikator luar, yakni indikator RM yang ditambahkan dengan larutan yang akan dititrasi. Nah, untuk pembuatan peniter, yang pertama pembuatan reagen. Nah, pada pembuatan peniter, yakni natrium nitrit dan dengan konsentrasi 0,1 molar. Setelah dibuat, kita harus menutupi permukaan dengan aluminium foil. Yang berikut pembuatan pasta kanji. Pembuatan pasta kanji dibuat sebanyak 4 kali. Lalu larutkan 3,9 kalium iodida dan 50 air, lalu pindahkan ke beker gelas yang lebih besar dan tambahkan air sampai volumenya 400 ml. Lalu pindahkan ke beker sebelumnya untuk mencegah adanya kanji yang masih tertinggal. Yang berikut tambahkan air panas untuk membantu proses pembuatan pasta kanji. Nah, setelah volumenya kurang lebih 400 ml, panaskan di atas oven sampai mendidih. Lalu sambil menunggu larutannya mendidih, siapkan campuran dingin yang terdiri dari 20 gram pati yang akan dicampur dengan 140 ml air dingin. Nah, setelah ditambahkan, aduk sampai membentuk reaksi dan sambil menunggu campuran lainnya mendidih. Nah, setelah mendidih, tambahkan campuran B yang direaksi dalam pati dalam air, kemudian campurkan lalu aduk sampai terbentuk pasta kanji. Nah, setelah itu angkat dan didinginkan. Setelah dingin, kemudian lapiskan pada permukaan kaca yang berfungsi sebagai indikator luar. Caranya dituangkan ke permukaan kaca, kemudian diratakan di seluruh permukaan kaca. Nah, jadi pada saat titrasi, untuk mengetahui titik akhirnya, kita akan mencelupkan kawat atau batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dititrasi, lalu oleskan ke pasta kanji iodida tersebut ketika mencapai titik akhir titrasi. Akan memberikan warna yang tidak akan kembali, jadi warna biru yang tidak akan kembali, jadi tidak akan bereaksi, atau biru tetap dalam waktu 30 detik, atau warnanya tetap permanen dalam waktu 30 detik. Yang berikut pembakuan natrium nitrit. Yang pertama, timbang 400 mg asam sulfosfat yang telah dikeringkan sebelumnya pada oven pada suhu 120 derajat Celcius, lalu tambahkan natrium karbonat sebanyak 0,2 gram, lalu tambahkan air hingga larut dan encerkan dengan air. Nah, setelah larut, kemudian tambahkan asam klorida sebanyak 10 ml. Ketika tambahkan asam klorida pekat harus melalui dinding supaya tidak terjadi tempat yang berbahaya. Lalu kemudian siapkan ice bath, penangas es, kemudian masukkan Erlenmeyer yang berisi sampel yang telah dipanasi dan dinginkan. Nah, pada praktikum kali ini dilakukan pada suhu yang rendah karena pembentukan garam iodo terjadi secara lambat. Nah, setelah melakukan titrasi,
pastikan agar Erlenmeyer terendam dalam larutan esnya. Lalu titrasi secara bertahap dan siapkan kawat atau batang pengaduk. Lalu celupkan ke dalam larutan, lalu goreskan pada pasta. Kemudian apabila warna biru tidak hilang selama 30 menit, maka maka itu merupakan titik akhir dari titrasi. Nah, setelah kita melakukan pembekuan asam nitrat dengan asam nitrat NO2 sebanyak 3 kali, maka kita akan melakukan endapan kadar Raschid. Sampel Raschid yang telah ditimbang sebanyak 53 mg, kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml. Setelah itu tambahkan asam fluorida pekat sebanyak 10 ml. Kemudian Erlenmeyer dikocok sampai homogen atau larut. Nah, setelah larut, masukkan Erlenmeyer ke dalam es batu. Sekian dari hasil review video mengenai titrasi nutrimetri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.